Singapura. Ya, yang sekarang sedang berada di proyek bersama dengan Pak CEO. Betul sekali. Ya, jadi yang saya dengar, Pak, tadi saya sempat bertanya-tanya. Ya, ini siapa saja yang datang ke proyek. Jadi ini bagi teman-teman ini ada kabar ya. Yang datang ke proyek adalah Profesor Jung, Ko Hui Hui, dan ada 3 orang lagi dari Korea. Salah satunya adalah perusahaan accounting, Pak. Ya, perusahaan accounting ini yang menghitung potensi nilai Nagaya berapa ketika sudah listing. Wow. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ya, jadi nantinya kita berbicara tidak lagi berdasarkan asumsi dan opini ya. Tapi sudah ada profesional di bidangnya yang akan menghitungkan potensi Nagaya ketika nanti ada di market. Betul. Wow, luar biasa. Jadi ketika sudah listing di market, Pak, itu mereka sudah menghitung. Jadi seperti ini, Pak. Tadinya harusnya Profesor Jung mungkin datang dan sampaikan sendiri statement ini kepada teman-teman. Itu sebenarnya berapa angkanya? Ya, jadi ini bukan aktuaria ya. Ini accounting firm yang mengaudit dan menghitung Nagaya ini potensinya berapa ketika sudah listing. Nah, pertanyaannya karena kan hari ini kan beliau tidak bisa ikut ya, gara-gara sinyal, Pak, sebenarnya. Jadi terkendala sinyal. Betul sekali. Dan juga baru tiba kelihatannya ya, Pak ya. Baru tiba sore. Baru tiba di Kendari hari ini. Ya. Nah, jadi saya diberikan apa ya? Mandat. Mandat ya, boleh lah dibilang mandat ya. Untuk memberikan informasi ini kepada teman-teman, Pak. Iya. Dikasih tahu nggak, Pak? Boleh dong. Iya, kalau sudah terucap itu buat penasaran soalnya. Jadi teman-teman mau tahu nggak? Ya, jadi sebelumnya saya kasih konteks dulu ya. Nah, jadi di Indonesia sekarang tepatnya di Kendari hari ini ya, baru mereka akan ke Kolaka ya, besok itu rencananya ya. Nah, ada satu perusahaan accounting yang sudah menghitung konsep Nagaya dan potensinya ketika sudah listing itu bisa berapa ya. Nah, jadi ini mungkin kita bisa bilang mungkin sekali lagi tolong jangan dijadikan ini sebagai sebuah janji ya. Ini berdasarkan dari perusahaan accounting yang memang yang menghitung ya dan memberikan data tersebut. Jadi ini pasti berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan opini ya. Nah, mungkin dalam tahun pertama kita listing itu potensinya berapa? Ada yang mau tahu nggak jawabannya berapa? Nggak ada, Pak. Ya sudahlah ya, kita lupakan. Pak Amin sudah angkat jempol. Diikuti yang lain-lain, Pak. Oke, kalau gitu saya langsung screenshot saja ya. Saya kasih lihat chat saya saja dengan Hui ya, daripada nanti dipikirnya Pak Dhani bikin gitu loh. Nah, ini dia, bisa baca? Nah, oke ya. According to the estimated valuation by our accountant in South Korea after assessing overall business project and system of Nagaya is an estimated value of at least $50 when we get listed on exchange, and it has the potential to reach $100 per coin. Saya translate ya. Jadi potensinya, ini bagi teman-teman yang masuk di awal saja ya. Jadi itulah benefitnya masuk di awal. Nah, teman-teman yang masuk ke terakhir nanti nggak tahu datanya. Ya, jadi Nagaya ini punya potensi ketika listing, menurut accounting firm yang menghitung, ya, itu bisa mencapai $50 dalam tahun pertama. Ya, luar biasa. Luar biasa. Dan dia bilang bisa mencapai $100. Nah, tapi Pak, kalau kita ngomong sama Profesor Jung, per koin $100 itu kita dibilang kecil Pak sama dia, Pak. Iya. Betul. Dia bilang, aduh apaan $100 katanya. Nggak mungkin, $100 tuh minimal. Tapi ya sudah lah, saya hanya menyampaikan kepada Anda data yang saya terima. Ya, besok kalau misalkan nanti Profesor Jung memang jadi berbagi di salah satu sesi kita misalkan ya, Anda boleh tanya langsung, benar nggak data yang saya dapat ini apakah sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Tapi itulah kabar baiknya ya.
Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Yunias? Ya, jadi kalau kita bicara potensi, ya sekali lagi teman-teman tolong jangan disalahartikan ya. Ketika kami bicara potensi, jangan terus itu diterjemahkan sebagai sebuah janji yang pasti begitu ya. Jadi kalau kita bicara potensi dan kita bandingkan saja dengan sejarah aset-aset kripto di luar sana ya, di luar Nagaya yang mereka tidak punya nilai intrinsik, mereka tidak menjalankan proyek-proyek real, ya mereka tidak punya legalitas yang solid seperti Nagaya. Ingat ya, Nagaya itu bukan hanya di Singapura loh, tapi juga di Korea Selatan ya, kita punya legalitas yang jelas. Ya, belum lagi mungkin ya saya rasanya tidak berlebihan ya hari ini untuk klaim bahwa satu-satunya developer kripto di mana manajemennya itu mudah sekali diakses itu baru Nagaya. Betul nggak Pak Dhani? Ya, jadi dengan berbagai hal yang tadi saya sebutkan, sementara kita bandingkan dengan kripto-kripto yang tidak memiliki hal-hal yang kita miliki, sementara beberapa di antara mereka itu di tahun pertama saja kalau berpatokan pada $1 tidak sedikit yang bisa tembus loh Pak di angka $100 dalam 1 tahun pertama ya, bahkan ada beberapa yang lonjakannya itu bahkan di atas $1.000 ya di tahun pertama saja. Nah itu kita bicara jenis kripto yang tidak punya fundamental ya, tidak punya underlying, tidak punya ekosistem bisnis real ya, di mana manajemennya juga entah di mana gitu kan. Kalau kita mengacu di sana berarti potensi Nagaya tidak berlebihan ya. Kalau saat ini kita berpatokan pada perhitungan dari accounting perusahaan tadi itu di $50 sampai $100 di tahun pertama saja itu tidak berlebihan ya. Tetapi lagi-lagi kita juga tidak mau mengklaim bahwa ini sesuatu yang pasti ya, kita akan buktikan aja bersama-sama dan tentunya teman-teman ya kita bisa, satu hal yang bisa kita pastikan bahwa perusahaan akan terus berdaya upaya untuk meningkatkan trust, kepercayaan yang akan berdampak sekali pada bukan saja stabilitas nilai kita di market tetapi juga potensi kenaikan dari waktu ke waktu ya. Strategi itu yang terus kita pertahankan, yang terus kita tahankan, bagaimana kita berdaya upaya untuk meningkatkan trust. Pertama-tama lewat apa? Pertama-tama lewat project-project yang baru yang akan terus ditambahkan. Minimal sebelum exchanger seperti yang sering Pak Dhani juga sampaikan ya, saya juga di beberapa kesempatan voice chat juga sampaikan, minimal ada 3 project sudah bisa dijalankan. Ya, minimal itulah strategi kita untuk benar-benar menaikkan potensi nilai market kita dari waktu ke waktu ketika kita sudah ada di exchanger. Itu saja tambahan dari saya mungkin Pak. Ya, betul sekali. Ya, jadi kalau misalkan kita bertanya ya, kita ngomong tentang market dan nilai market ya. Jadi kalau misalkan banyak teman-teman kita yang masih belum paham tentang konsep Nagaya, itu selalu bertanya gimana nilai market Nagaya nanti, gimana harganya ya, apa sih akan terjadi dengan harga Nagaya ke depannya dan apa. Nah ini pertanyaan yang menurut saya paling lucu ya Pak ya, saya sering dapat itu dari teman-teman kita yang memang di industri kripto. Apa strategi yang akan dilakukan? Oke, sebentar ini saya rekam dulu kali ya Pak ya, biar Recording in progress. apa sih strategi Nagaya untuk bisa menjaga nilai agar nilainya itu terus naik. Nah ini yang saya perhatikan Pak, justru teman-teman kita di luar sana biasanya kan mereka tuh punya mekanisme ya. Beberapa dari mereka tuh ada yang ya kita akan hold koinnya agar tidak boleh dijual, agar mereka tuh cuma boleh jual sekian misalkan ya. Terus abis itu mereka bilang kita staking lah ya, seperti ini seperti itu. Jadi seolah-olah semua effort dari perusahaan itu diarahkan untuk bagaimana sih caranya agar harganya itu bagus. Tapi menurut saya ya Pak ya mungkin saya orang awam dan mungkin saya salah, itu semua menurut saya adalah effort untuk memanipulasi harga. Ya,
oke lah, kita bisa bilang juga menjaga harga. Tapi juga banyak dari mereka yang melakukan manipulasi harga. Saya selalu bilang sama mereka seperti ini. Bahkan saya itu pernah attend ya Pak ya, salah satu komunitas teman-teman kita. Mereka bilang, Mus, kita bikin mekanisme begini aja. Atau kita buat sistem penjualannya sedikit-sedikit. Jadi jangan sampai barangnya itu terlalu banyak di market, terbuang dan segala macam. Saya tanya sama mereka, kenapa sih Anda nggak buat aja produk yang bagus gitu? Ya, daripada Anda bikin produk jelek, ya, istilahnya angka doang, dan Anda mainkan di marketingnya, Anda buatkan di mekanismenya, harganya, segala macam, agar seolah-olah barang sampah itu kelihatannya punya nilai, kenapa nggak Anda bikin aja produk yang bagus gitu? Ya, dan memang sebenarnya jawabannya simpel Pak, tidak semua orang mau dan siap membuat produk yang bagus. Karena membuat produk yang bagus perlu perjuangan yang lebih berat, perlu pengorbanan yang perlu waktu yang lebih panjang. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang market dan kita berbicara tentang harga. Harga itu dari awal kami selalu sampaikan ya teman-teman ya, harga itu adalah efek, harga itu adalah buah. Akarnya adalah fundamental. Ya nggak sih? Benar nggak sih teman-teman? Kalau misalkan kita ngelihat, misalkan gini loh, kita lihat perusahaan-perusahaan besar. Ya kita lihat perusahaan-perusahaan bonafit yang blue chip companies ya. Kita kalau misalkan kita datang ke board meeting mereka, kalau misalkan Anda adalah pemegang saham dan Anda datang ke RUPS, hampir tidak ada dari pembahasan mereka itu membahas tentang bagaimana sih agar nilai saham mereka itu naik. Mungkin ada, ya, tapi nggak ada, wah kita harus buat seolah-olah sahamnya seperti ini. Tidak loh, mereka tuh ngomong, gimana sih caranya agar kita bisa punya lebih banyak outlet misalkan. Gimana sih caranya agar kita bisa lebih banyak melayani masyarakat. Gimana sih agar produk kita kualitasnya bisa meningkat. Benar gak sih? Dan dengan mereka melakukan itu, otomatis harga dengan sendirinya akan naik. Jadi saya tuh nggak habis pikir Pak ya, kenapa banyak dari teman-teman kita di luar sana di dunia kripto, mereka berpikir tuh para holder itu bodoh gitu. Ya, memang mungkin di awal kelihatannya seolah-olah kalau kita mainkan harga tuh seolah-olah sesuatu yang punya nilai itu bisa kelihatan, nggak punya nilai itu bisa kelihatan kayak punya nilai. Tapi lama-lama Anda juga akan sadar dong. Ya teman-teman kita di luar sana akan sadar dong, apa sih yang lagi gue pegang. Dan kalau kesadaran itu sudah muncul di pikiran mereka, mereka akan jual karena mereka nggak dapat apa-apa. Jadi kalau misalkan kita berbicara market ya teman-teman ya, market itu adalah kaca pembesar. Market itu kaca pembesar. Market atau platform exchanger, ini bahasanya Pak Medi, saya gunakan, saya selalu dimarahin. Ya, platform exchanger itu adalah kaca pembesar. Ya, kaca pembesar tugasnya itu bukan membuat sesuatu yang tidak punya nilai jadi punya nilai. Bukan. Kalau misalkan Anda taruh biji kopi, Anda perbesar, ya dia jadi biji kopi yang lebih besar. Nggak mungkin Anda taruh biji kopi, Anda perbesar tiba-tiba jadi apel. Itu kan nggak mungkin. Ya. Market platform exchanger ini adalah kaca pembesar. Tugasnya adalah mempertemukan pembeli dan penjual dan agar harga itu terjadi secara real time. Itulah tugas dari platform exchanger. Platform exchanger tidak bisa membuat sesuatu yang barang tidak punya nilai menjadi punya nilai. Ya. Paham ya? Masuk akal ya? Bapak Ibu ya? Jadi kalau memang barang itu tidak punya nilai, dia masuk ke exchanger, harapannya adalah kan begitu. Ya, ini bukan koin kalau belum masuk market katanya. Itu yang kadang-kadang saya bingung. Ini bukan koin kalau belum masuk market. Apa hubungannya market sama koin? Koin itu blockchain. Bitcoin sebelum ada market sudah ada duluan Bitcoin. Apakah berarti Bitcoin itu bukan koin? Sebelum ada yang namanya exchanger. Exchanger itu adalah broker. Ya. Jadi bukannya berarti kalau dia nggak punya exchanger, dia bukan koin. Itu sesuatu yang menurut saya sangat bodoh. Ya, oke. Tapi kembali ke poin utama. Ya,
Market itu tidak bisa membuat sesuatu yang tidak punya nilai menjadi punya nilai. Kelihatannya barang yang tidak punya nilai masuk market, naik, betul nggak? Harganya meledak. Tapi kalau Anda lihat balon, Anda tusuk, tong, isinya kan kosong. Sama seperti balon. Kalau dia sudah terlalu besar, dia akan kembali ke nilai asalnya. Kalau nilai asalnya 0, ya 0. Simpel ya. Nah, kalau misalkan market itu adalah sebuah kaca pembesar, ya, dia mempertemukan pembeli dan penjual. Barang yang nggak punya nilai saja, dengan dipertemukan dengan orang yang lebih banyak, di awal itu bisa meledak dengan sangat tinggi. Walaupun ujung-ujungnya jadi 0 ya, itu gara-gara Anda sebagai holder nggak punya alasan untuk pemegang. Bagaimana dengan sesuatu yang dari awal sudah punya nilai? Seperti Nagaya. Bagaimana dengan sesuatu yang dari awal sudah punya nilai? Kalau market itu adalah kaca pembesar dan Nagaya sudah punya nilai, ketemu dengan kaca pembesar, nilainya jadi tambah gede nggak? Betul nggak sih? Masuk akal nggak? Sesuatu yang sudah punya nilai, ketemu dengan kaca pembesar, BM menjadi tambah besar nilainya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan koin-koin seperti itu saja, dengan hanya dipertemukan ya dengan banyak orang di seluruh dunia, harganya bisa meledak, walaupun ujung-ujungnya kembali ke nilai asalnya. Karena hype dan gimmick itu tidak bisa bertahan lama, Bapak Ibu. Hype dan gimmick itu sementara. Sampai para teman-teman di market itu menyadari bahwa itu adalah gimmick. Nah, ya. Tapi kalau dia benar-benar punya nilai, dia ketemulah dengan market, berarti yang punya nilai harusnya nilainya lebih tinggi dong. Betul tidak? Nah, jadi saya tanya sama Anda, bagaimana dengan Nagaya? Nagaya ini luar biasa. Banyak teman-teman kita di luar sana menjanjikan 1000 kali lipat dalam waktu berapa bulan. Ini cuma $50. Menurut saya sih $50 kalau dari pendapat saya seorang Dani ya. Jangan nanti sekali lagi manajemen ngomong janji katanya ya. Kan, ini pendapat saya ya. $50 itu terlalu kecil untuk Nagaya. Setuju nggak? Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita memang sudah punya nilai, bagaimana dengan Nagaya? Apa yang akan terjadi ketika kita sudah masuk market? Nah, mungkin hari ini kita boleh bahas lebih banyak ke situ, Pak. Kira-kira apa sih yang bisa kita harapkan nih setelah BAM Nagaya listing ke depannya, kita akan apa yang bisa kita lihat, Pak? Beberapa hal. Oke, baik. Jadi Pak Dani, tentu ke depan kalau kita bicara tentang kripto ya secara umum, cryptocurrency atau crypto aset, tetap saja akan dibayangi oleh bukan hanya potensi, tapi juga tantangan, sejumlah tantangan. Ya, nah saya catat ada beberapa hal di sini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa cryptocurrency sendiri, crypto aset sendiri atau industri kripto sendiri itu masih relatif baru, ya, dan ini akan terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada banyak ketidakpastian dalam pasar cryptocurrency itu sendiri. Ya, nah, namun pada saat yang sama, ya kita bisa melihat ya, khususnya di beberapa tahun terakhir ini sudah mulai ada adopsi cryptocurrency yang semakin berkembang. Ya, dan juga itu ditandai dengan beberapa perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan besar ya, yang mulai menerima cryptocurrency sebagai metode pembayaran. Ya, meskipun ambil contoh lah seperti Tesla yang awalnya ya sudah mengizinkan untuk pembelian mobil Tesla itu dengan Bitcoin, tapi kemudian hanya seumur jagung ya, kurang lebih hanya sekitar 2-3 bulan kalau saya nggak salah. Kemudian diralat bahwa akhirnya mereka sudah tidak lagi menerima, gara-garanya isunya adalah isu energi ya, karena Tesla berkomitmen katanya untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan ya, dengan menggunakan energi ramah lingkungan, sementara justru Bitcoin sendiri itu bisa didapatkan, dihasilkan, diciptakan dengan cara, kata mereka, metode mining itu ya, tapi dengan membutuhkan asupan energi yang begitu besar ya. Jadi itu alasannya.
Nah, ada beberapa lagi seperti yang saya dengar seperti Microsoft, kemudian ada PayPal, ya Overstock dan lain-lain, ya itu juga sempat katanya menerima ya Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ya, tapi sampai sejauh mana tentu kita akan lihat perkembangannya, apakah perusahaan-perusahaan ini akan tetap mengadopsi atau bahkan mengikuti jejak dari Tesla, ya akhirnya menutup diri terhadap pilihan-pilihan Bitcoin dan lain-lain. Nah, nanti tentunya kita akan melihat potensi Nagaya ke depan, ya. Kalau kita bicara seperti Bitcoin yang adalah aset digital kosong, ya, yang tidak memiliki nilai intrinsik, nilai dasar saja, itu bisa diadopsi, ya, bahkan sampai El Salvador, betul ya Pak Dani, El Salvador ya, itu skala sebuah negara bersedia mengadopsinya menjadi salah satu alternatif alat pembayaran di negara tersebut, ya. Nah, kita bisa melihat nanti peluang Nagaya tentu kansnya akan jauh lebih besar, ya, dengan mengusung konsep hybrid crypto asset, bukan saja karena kita sudah di backup dengan sejumlah emas yang menjadi nilai intrinsiknya, tapi juga kita ini membangun yang namanya ekosistem bisnis, didukung oleh ekosistem bisnis. Jadi ini menarik ya Pak Dani, sebenarnya konsep dari Nagaya itu sedikit banyak bisa mencerminkan atau meniru ya konsep dari uang fiat. Nah, jadi uang fiat ini kan produk dari satu negara ya, di mana mereka di backup uang fiat ini, mata uang suatu negara itu kan di backup dengan devisa. Ya, salah satu devisa, cadangan devisa itu juga bisa dalam bentuk emas. Ya, dan ada cadangan devisa lainnya tentunya. Nah, untuk menambahkan cadangan devisa semakin besar, maka sebuah bangsa, sebuah negara juga pasti akan membangun yang namanya ekosistem bisnisnya. Ya, sehingga ketika ekosistem bisnis terus berkembang dan cadangan devisa, surplus pembayaran mereka atau surplus perdagangan juga semakin bertumbuh, semakin besar, semakin kuat, dan itu semakin mendukung atau menambahkan cadangan devisa mereka, maka posisi mata uang negara tersebut akan semakin kuat. Ya, jadi saya lebih melihat konsep Nagaya itu ke arah sana, sehingga kalau kita bicara peluang dan potensi Nagaya, ya ini akan jauh lebih besar untuk bisa dipertimbangkan, ya dari sisi adopsi tadi. Nah, yang kedua Pak Dani, ya kalau kita bicara peluang dan tantangan tadi, teknologi blockchain ya yang mendasari cryptocurrency atau crypto aset itu semakin berkembang, Pak. Ya, dan mengalami kemajuan. Ya, sebenarnya tidak ada atau belum ada sebuah patokan menurut saya ya, pengamatan saya, blockchain generasi 1, kemudian generasi 2, pelabelan itu sendiri itu belum baku, Pak. Kalau menurut saya ya, walaupun mungkin di kalangan akademisi sudah mencoba untuk membuat atau mempatenkan itu. Nah, kalau kita bicara dari generasi 1 ke generasi 2, generasi 2 yang termasuk dapat label generasi 2 itu kan Ethereum. Karena Ethereum berhasil menambahkan yang namanya teknologi smart contract di jaringan blockchain mereka. Ya, dan ini cukup jenius. Dan saya yakin Pak Dani, karena sudah ada klaim juga katanya sudah ada blockchain generasi 3, bahkan ada yang berani ngomong generasi 4, bahkan ada dari Indonesia developer ngomong, ini ada cikal bakal blockchain generasi 5. Wah, ini klaim-klaim yang luar biasa. Tapi sebenarnya Pak, yang menarik adalah ini membuktikan bahwa yang namanya teknologi, ya, secara khusus teknologi blockchain sendiri, ini akan terus mengalami sebuah evolusi, perkembangan yang semakin maju, Pak, ke depannya. Ya, dan ini tentu akan membuka peluang baru ya untuk penggunaan cryptocurrency dan aplikasi blockchain yang lebih luas. Ya, nah yang ketiga Pak Dani, ya pasar cryptocurrency sendiri sampai saat ini masih sangat volatile, ya masih sangat volatile dan belum ada satupun aset kripto yang bisa membendung ini, yang belum ada yang menjadi solusi
untuk mengatasi tingkat volatilitas yang cukup ekstrim. Kalau kita perhatikan ya, market cap dari industri kripto sendiri sejak all time high dia di tahun 2021 itu sudah mengalami penurunan nilai, Pak. Ya, market cap-nya sendiri sudah kehilangan 75% nilainya, Pak. Bayangkan, ini nggak main-main, ya. Jadi volatilitas ini adalah sebuah tantangan yang sampai hari ini belum bisa diatasi. Ya, belum lagi kalau kita bicara NPC ya Pak ya, non-performing coin. Lebih dari 95% aset-aset kripto yang pernah diciptakan sudah kehilangan nilai alias nol, jadi koin sampah. Masih ada fisiknya. Ya, masih ada di beberapa platform-platform yang menyediakan informasi tentang aset-aset ini ya, kita sebutkanlah seperti Coin Market Cap, Coin Gecko dan lain-lain. Masih ada, fisiknya masih ada, tapi dari sisi nilai sudah nol. Setelah dia pernah mencapai sebuah pencapaian, ada all time high, ada nilai tertentu yang pernah dicapai, tapi kemudian dia terkoreksi sampai nol, ya, dan kita nggak tahu apakah dia akan kembali naik atau tidak. Nah, ini sebuah tantangan, ya. Bagaimana dengan Nagaya? Lagi-lagi Nagaya didesain bukan saja ke depan akan relatif lebih stabil, ya. Kemampuan untuk menjaga nilai supaya lebih stabil itu karena emas yang membackup dan emasnya terus ditambahkan, ya. Tetapi juga karena ada dukungan ekosistem bisnis, di mana dari ekosistem bisnis ini cadangan emasnya terus bertambah, benefit terus diterima juga oleh holder, maka kita juga yakin bahwa Nagaya kemungkinan besar akan mencatatkan sejarah baru di industri ini sebagai sebuah aset kripto yang kecenderungan naik secara relatif lebih stabil. Ya, semoga kita nggak salah nih Pak Dani, prediksi kita. Ya, nah jadi tantangan ketiga tadi tentang volatilitas harga yang berfluktuasi dengan cepat, ya, karena itu ini menjadi hal yang menjadi concern kita lah di Nagaya. Supaya apa? Pada akhirnya, khususnya perusahaan-perusahaan, ya, dan juga mimpi kita kalau bisa bahkan negara-negara mempertimbangkan untuk adopsi. Ya, karena kalau tidak ada satupun dari aset kripto yang pernah ada ini Pak, bisa mengatasi tantangan volatilitas dan NPC tadi, saya pikir ini justru akan berdampak Pak, ya, pada adopsi tadi, ya, akan dipertimbangkan lagi gitu, seperti perusahaan-perusahaan besar tadi untuk terus menggunakan cryptocurrency, ya. Kemudian yang keempat Pak, yang terakhir ini, ya, pemerintah di seluruh dunia sekarang ini juga sedang mempertimbangkan regulasi Pak untuk cryptocurrency, ya, dan tentunya pemerintah ini sudah punya data yang cukup valid selama 14 tahun terakhir, ya, di mana industri ini terus berkembang, ya. Dari data-data ini pemerintah itu akan membuat sebuah regulasi yang semakin ketat. Nah, tentunya dampaknya bukan hanya pada harga Pak, ya, kalau regulasinya ini regulasi yang mendukung iklim pertumbuhan industri ini semakin baik, ya, semakin stabil, ya tentunya dampaknya pada harga yang juga akan semakin high, ya. Tetapi sebaliknya, ya, jika regulasinya itu semakin membatasi ruang gerak, ya, semakin mempersempit dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang membatasi, maka tentu ini juga akan berpengaruh pada adopsi tadi Pak. Selain harga akan berpotensi terkoreksi kembali, tetapi juga lagi ini akan berdampak pada adopsi tadi di masa yang akan datang, ya. Nah, jadi secara keseluruhan cryptocurrency ini masih merupakan pasar yang sangat dinamis, ya, dan masih akan terus berkembang Pak ke depannya, ya. Nah, tentunya kalau kita ingin benar-benar memilih, ya, aset-aset seperti apa yang layak untuk kita pertimbangkan, aset kripto, ya, di masa depan untuk kita adopsi secara pribadi, untuk kita miliki, ya, untuk kita hold, maka pertimbangkan hal-hal fundamental, karena tanpa itu kelihatannya
kripto yang kita pegang, ya, semakin isunya ke depan tidak akan memberikan kepastian buat kita. Seperti itu Pak Dhani. Oke, thank you. Sorry saya masuk. Thank you Pak Yunias. Jadi tadi ada 4 poin ya. Yang pertama itu adalah adopsi, yang pastinya ya ke depannya kalau misalkan kita melihat teknologi baru itu biasanya mereka akan masuk tahap di mana mulai diterima oleh market, kemudian tambah besar dan tiba-tiba meledak karena pemerintah mulai take over karena regulasi ya. Tadi poin keempat ya, regulasi mulai muncul, dan setelah regulasi biasanya yang bertahan adalah mereka dengan fundamental yang baik. Ya, dan setelah regulasi itu mulai muncul, biasanya mereka yang bertahan itu menjadi market leader. Ya. Jadi tadi kita berbicara tentang adopsi, kemudian teknologi blockchain sendiri, setuju ya. Kami dari awal di Nagaya selalu menyampaikan bahwa kami bukannya anti blockchain, bukannya anti Bitcoin. Kami anti penyalahgunaan dari Bitcoin itu, dari blockchain itu sendiri. Karena kalau misalkan Nagaya nggak percaya blockchain, Nagaya nggak mungkin menggunakan blockchain. Masuk akal ya. Jadi kami setuju ya bahwa blockchain ini memang secara teknologi aman, tidak bisa diretas. Anda bisa bertransaksi secara peer-to-peer seluruh dunia tanpa harus ada pihak ketiga. Itu luar biasa. Sistem penyimpanan data yang sangat canggih. Ya. Jadi teknologi blockchain ini ke depannya akan tetap menjadi sebuah solusi ya, apakah itu bagi perusahaan-perusahaan bahkan government ya. Ya, nanti penetrasinya akan seperti apa tentunya ya kita akan melihat, tapi blockchain is here to stay tentunya ya. Kemudian volatilitas ya, tentu ini sesuatu yang kita harus perhatikan karena kita juga bukan cuma berbicara tentang cryptocurrency tapi juga crypto aset. Ya, dan juga tadi regulasi. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang adopsi dan regulasi, ini ada sesuatu yang menarik, Pak. Ya. Negara-negara dunia sekarang sedang mulai meninggalkan dedolarisasi. Ya. Mereka mulai menurunkan keterikatan mereka terhadap US dollar. Dan ketika itu terjadi, biasanya solusinya adalah mereka akan mencari alternatif. Dan sampai alternatif itu ada, ya tentunya mereka akan amankan dana mereka di salah satunya adalah tentunya emas. Nah, dan apakah kita bisa, apalagi sekarang kan nih rencananya tahun ini kita akan listing di market, Pak. Apakah itu bisa menjadi sebuah peluang juga, pintu masuk bagi Nagaya ini mulai diterima bukan cuma secara B2B tapi juga mungkin B2G dijadikan. Mungkin kita bisa berbicara tentang, sekali lagi kita sedang berspekulasi ya Bapak Ibu ya. Saya dan Pak Yones kita sedang berspekulasi, bukannya kita membuat sebuah janji ya. Kenapa tidak ya kita melihat Nagaya ini suatu saat bisa dijadikan cadangan devisa sebuah negara, Pak? Apakah itu mungkin? Ya, untuk menjawab itu saya pikir begini Pak. Tentunya harus ada beberapa kriteria ya. Ini sekali lagi ya, bukan cuma tantangan, karena saya melihat ya di balik tantangan itu selalu ada peluang. Ya, bahkan semakin keras tantangan itu, maka itu akan menjadi sebuah jalan terbuka ya yang sangat berpotensi besar ya ketika tantangan itu harus dialami. Nah, tentunya kalau kita bicara dalam konteks kita Nagaya memang tidak mudah ya untuk kita apalagi kalau kita bicara satu hari mimpi ya untuk bisa diadopsi. Diadopsi bukan hanya secara B2B ya, business to business, seperti nanti ada perusahaan-perusahaan raksasa dunia melirik Nagaya lalu kemudian menjadikan kita sebagai salah satu alat pembayaran mereka ya, menerima Nagaya sebagai alat transaksi untuk produk mereka. Tapi juga mungkin mimpi kita adalah B2G ya, sudah sampai kepada melibatkan sebuah negara ya seperti El Salvador. Why not? Kenapa tidak gitu loh ya? Boleh ya, mimpi kan harus besar gitu ya. Nah, tetapi untuk perjalanan menuju ke sana, saya pikir secara umum aja kita bicara dulu Pak Dhani. Kira-kira konsep cryptocurrency atau crypto aset yang dapat diterima di masa depan, yang dapat diadopsi tadi, itu adalah konsep yang seperti apa? Nah, yang pertama Pak,
stabilitas nilai. Ya, saya pikir ini menjadi sebuah ujian pertama lah. Apakah sebuah cryptocurrency itu bisa diadopsi bahkan secara masif nanti ke depan? Ya, stabilitas nilai. Ya, jadi ini adalah salah satu masalah kan, masalah utama tadi yang sudah kita sebutkan di depan, volatilitas nilai yang sangat ekstrim. Nah, bagaimana hal ini bisa diatasi ke depan? Ya, tentunya salah satunya kalau kita bermimpi Nagaya bisa diadopsi secara masif, harus dipastikan Nagaya juga menciptakan nilainya secara relatif lebih stabil. Ya, jadi itu yang pertama, Pak, stabilitas nilai. Yang kedua, Pak, regulasi harus jelas. Ya, dan saya pikir sudah mulai ada kesadaran yang jauh lebih besar ya hari-hari ini dibandingkan dengan awal-awal kemunculannya. Ya, bukan hanya kalau kita bicara institusi-institusi pemerintah, institusi-institusi keuangan yang mulai mempertimbangkan untuk mengatur secara lebih jelas dan lebih baik ya dengan regulasi yang lebih ketat gitu ya. Tapi saya pikir bahkan kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, negara, ada upaya untuk benar-benar mereka merumuskan ya untuk lebih jelas. Jadi regulasi yang jelas dan jangkauannya bahkan sudah internasional, Pak. Bukan hanya katakan saja ada kesadaran dari pemerintah Indonesia membuat regulasi itu, tapi terpisah dengan isu-isu dari negara-negara lain. Enggak. Jadi sudah mulai ada kesadaran bersama itu untuk membuat sebuah regulasi secara bersama, skala internasional. Ya, nah ini tentu akan dapat membantu mengatasi masalah-masalah hukum ke depan, Pak, yang mungkin saja terjadi. Ya, masalah hukum dan keamanan tentunya. Ya, karena kita tahu bahwa salah satu ganjalan, Pak, ganjalan dari perkembangan cryptocurrency ke depan, karena kita tahu ya, cryptocurrency ini bisa dijadikan salah satu pilihan transaksi secara ilegal, transaksi ilegal itu narkoba, ya belum lagi isu terorisme dan sebagainya. Nah, tentu ini menyangkut nanti masalah hukum dan keamanan ya ke depannya. Ya, dan hal ini tentunya juga bisa dicapai stabilitas nilai ini lewat yang tadi, Pak, perkembangan atau pertumbuhan teknologi blockchain sendiri yang semakin canggih dan sistem pengaturan nilai yang nantinya kita harapkan akan jauh lebih efektif ya. Oke, kemudian yang kedua, Pak. Ya, jadi yang pertama tadi stabilitas nilai, yang kedua adalah regulasi yang jelas. Oh, sorry, saya tadi sudah masuk ke poin ini ya. Poin regulasi. Poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga adalah infrastruktur yang handal. Ya, jadi sistem cryptocurrency itu memerlukan infrastruktur yang dapat diandalkan ke depan untuk mendukung transaksi yang aman dan efektif tentunya. Ya, jadi perusahaan atau developer itu juga harus terus bekerja membangun infrastruktur yang kuat dan andal ya untuk mendukung pertumbuhan dan juga adopsi dari cryptocurrency. Ya, jadi infrastruktur yang handal ini mutlak, Pak. Dan ini tadi berkaitan lagi sekali lagi dengan yang namanya teknologi tadi. Ya, lalu ada juga tentang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Pak. Ya, jadi akhirnya cryptocurrency ini dapat diterima di masa depan jika itu dapat membantu mendorong pertumbuhan, ya, ekonomi yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu tentunya sebagai developer, pengembang, ya harus bekerja menciptakan aplikasi, termasuk platform ke depan yang inovatif, ya, untuk meningkatkan nilai dan manfaat cryptocurrency tersebut. Ya, bukan saja bagi masyarakat, tapi juga tentunya berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi secara global. Ya, nah jadi tentunya kalau kita bicara kembali lagi-lagi kalau kita bicara dalam konteks Nagaya, ya sepertinya 4 hal ini sudah dipersiapkan, Pak. Jadi
kalau Pak Dhani tanya peluang Nagaya kepada saya untuk bisa lebih berperan ya di kancah internasional global, tinggal masalah waktu saja. Ketika kita menyelesaikan soft cap di 25%, maka pembuktian itu akan dimulai. Ya, di mana kita akan lihat apakah benar Nagaya ini memiliki stabilitas nilai ketika ada di market. Ya, dengan konsep kita tentu harus diuji, Pak. Ya, bukan hari ini ujiannya, tapi nanti ketika kita sudah ada di market, ya kemudian kita mendukung sekali untuk regulasi yang benar-benar jelas, ya regulasi yang bisa mengatur sehingga paling tidak ada sebuah standar, dan bahkan mimpi kita Nagaya semoga bisa menjadi sebuah standar baru di dunia aset kripto. Lagi-lagi ini bicara adopsi ya Pak ya. Nah kemudian untuk infrastruktur tentu ini tantangan kita Pak Dhani, ya karena kita nggak tahu nanti ketika masuk market lonjakan transaksi, dan ini akan berdampak juga pada server, pada kesiapan infrastruktur, ya yang harus kita siapkan, termasuk sebenarnya manajemen kita Pak, SDM kita, ya. Oke, tapi tentu dengan dukungan dari teman-teman semua ini Nagaya holder, kita percaya ya Pak ya, untuk masalah SDM itu bisa kita atasi, karena kita banyak loh Pak holder yang potensi yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa, disiplin ilmu yang luar biasa. Ini jelas betul ya, tentu ini yang sedang menyaksikan pun banyak di potensi calon-calon ya. Nah itu dia ya. Jadi saya punya keyakinan itu Pak Dhani, apalagi kalau kita bicara yang faktor keempat tadi ya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nagaya menyiapkan ekosistem bisnis yang kelihatannya ke depan akan semakin bisa berkontribusi juga di kancah ekonomi global. Waduh, ini mimpi nggak tahu ini ketinggian atau enggak nih Pak Dhani. Masalah ketinggian atau enggak itu termasuk siapa yang bermimpi dan siapa yang bisa melihat potensi tersebut Pak. Ya tapi masalah kita nggak usah ngomong impian deh, kita ngomong logika sekarang ya. Apa sih sebenarnya kita kalau berbicara tentang cadangan devisa dan sebuah aset ataupun mata uang yang diakui seluruh dunia, itu kan biasanya faktornya kan itu aja Pak. Kita berbicara tentang kripto, itu kenapa Bitcoin sampai hari ini masih belum bisa, banyak orang yang bilang Bitcoin ini suatu saat akan menggantikan mata uang, dan katanya dia adalah, jadi dia ini sebenarnya sudah digadang-gadang, Bitcoin ini akan menjadi yang pertama menggantikan mata uang dunia, dan yang kedua dia katanya adalah gold 2.0. Nah berarti secara nggak langsung ada yang bilang dia ini adalah currency yang diterima dunia, dan ada yang bilang dia ini adalah sebuah aset, ya aset yang bisa menjadi cadangan devisa yang jauh lebih keren daripada emas. Berarti seharusnya dia punya dua-duanya dong. Punya cryptocurrency juga, punya crypto aset juga. Harusnya dia ini adalah sebuah alternatif yang baik terhadap US dollar kalau sampai negara-negara sekarang meninggalkan US dollar. Tapi kan kenyataannya itu tidak terjadi. Ya berarti ada yang kurang dong di sana. Kalau memang yang mereka sampaikan benar, berarti ada yang kurang. Kalau secara currency Pak, saya setuju. Berarti kita berbicara tentang infrastruktur. Ya, kita berbicara tentang infrastruktur, Bitcoin punya itu, jelas. Saya akui, kita harus akui. Secara teknologi, kripto ini secara currency ya, dapat dan berhasil gitu. Ya, mereka ini Satoshi ini berhasil membuat sebuah currency di mana Anda bisa mentransfer nilai dari satu individu ke individu lain tanpa harus ada pihak ketiga. Itu keren. Nah, tapi kita juga jangan cuma melihat dari sudut pandang itu. Tadi Pak Yunes menyampaikan volatilitas, stabilitas harga. Ya, stabilitas harga itu berarti kita berbicara tentang mereka sebagai sebuah aset, Pak. Ya, apakah mereka sudah punya itu? Nah, itu kan belum tentu. Bahkan di awal Satoshi Nakamoto sendiri bilang Bitcoin ini adalah peer-to-peer electronic cash system. Yang berarti Bitcoin ini adalah alat tukar, bukannya aset. Itu yang sampai sekarang kadang-kadang teman-teman masih nggak paham. Sebagai sebuah alat tukar, sebagai sebuah currency, Bitcoin berhasil. Tapi sebagai sebuah aset belum tentu. Karena
aset, kita bukan cuma berbicara tentang teknologi, kita berbicara tentang faktor ekonomi. Yaitu adalah fundamental ya, itu adalah bagaimana cara menjaga nilai tadi. Bukan harga ya, menjaga nilai, bukan menjaga harga. Nah, jadi menurut saya Pak, disinilah Nagaya datang untuk melengkapi apa yang belum dimiliki oleh Bitcoin. Karena secara currency, secara teknologi, kita nggak bilang kita yang terbaik ya Pak ya. Tadi ada yang 5,0, wah itu sudah sangat jauh lah ya. Ya, tapi kita juga, ya saya sempat sampaikan ini kepada Pak Yohanes Chandra, beliau bilang, oke, masalah teknologi kita bisa selalu upgrade. Ya, minimal kan untuk sekarang, untuk bertransaksi Nagaya nggak pernah ada masalah. Betul kan? Ya, minimal sampai sekarang teman-teman peer-to-peer nggak pernah ada masalah loh. Karena ya blockchain secara basic ya itu saja. Nah, tapi sekarang kita fokuskan dulu lah kepada fundamental perusahaan sebagai aset. Nah, inilah yang tidak diperhatikan oleh teman-teman di luar sana. Kalau memang kripto mau mendominasi dunia dan mau menjadi aset dan currency yang diterima secara global, jangan cuma pikirkan teknologinya saja. Infrastrukturnya penting, bukannya saya bilang nggak penting ya, tapi juga ada faktor lainnya, itu adalah faktor ekonominya. Anda bikin teknologi semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tapi holder Anda tidak mendapatkan manfaat apapun, buat apa mereka pegang? Dan kalau mereka pegang, dan kalau mereka nggak pegang jangka panjang, bagaimana Anda bisa menjaga nilai? Nah, itulah di mana Nagaya Pak, menurut saya ya Pak ya, kita melengkapi di sana. Jadi secara teknologinya dapat, yang dan selalu bisa kita perbaiki, selalu bisa kita upgrade. Ya mau nanti 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 ya kita ikuti lah ya, kita perbaiki. Selama ujung-ujungnya kita bisa selalu memberikan manfaat, menjaga transaksi aman, ya, dan tidak ada masalah, itu kita jaga tentunya, akan selalu kita perbaiki. Nah, tapi bukan itulah fokus kita sekarang. Fokus kita sekarang adalah meningkatkan fundamental agar kita berfungsi stabil sebagai sebuah currency dan sebagai sebuah aset. Nah, kalau misalkan sekarang kita ngomong kripto ini bisa take over the world, ya, sebagai currency mereka berhasil, dan sekarang ada nih kripto lain yang juga memperhatikan faktor fundamentalnya, faktor ekonominya, faktor mereka sebagai aset. Kenapa tidak istilahnya teman-teman kita di pemerintahan mau menyimpan Nagaya sebagai reserve? Ya, sekali lagi kita berspekulasi di sini. Kita berspekulasi, cuman kita berspekulasi logika. Apalagi sekarang kan kita lihat ya, teman-teman kita di luar sana ini ya sedang mulai meninggalkan, mulai sekarang US dollar mulai ditinggalkan dan mereka mencari alternatif. Nah, bisa kita bilang momennya pas untuk Nagaya? Kita tidak tahu. Tapi ya, kalau misalkan ditanya apakah kita sudah siap, kita sudah siap. Setuju? Kita sudah siap. Fundamental sudah dibangun selama 5 tahun. Dan bukan berarti berhenti di sini ya, tidak akan berhenti di sini. Tapi kita secara akar kita sudah mendalam, secara perusahaan sudah oke, ya, fundamental sudah dibangun, sekarang saatnya kita siap terbang. Ya, jadi mungkin menarik ya Pak ya, kalau misalkan kita melihat ke depannya ini setelah Pak Dani, teman-teman minta maaf, ini sepertinya Pak Dani lagi ada gangguan internet ya. Oke, saya belum nangkep nih pertanyaannya Pak Dani apa. Tapi teman-teman, mungkin saya akan sedikit menambahkan ya, perbedaan orang-orang Korea dalam hal mereka melihat Nagaya dengan orang Indonesia. Ini perbedaannya cukup membuat saya agak, ya maaf kalau saya menggunakan kata ini, agak prihatin ya dengan kondisi cara pandang orang Indonesia. Recording stopped. Ya teman-teman, oke, jadi Pak Dani terputus, tidak apa-apa, saya coba take over dulu. Jadi teman-teman, bagaimana cara pandang dari orang Korea melihat Nagaya? Yang pertama teman-teman, ya, mereka itu melihat Nagaya sebagai digital proof of ownership. Jadi yang pertama, mereka tidak melihat
Nagaya sebagai crypto aset atau cryptocurrency. Itu hal yang kedua, teman-teman. Jadi orang Korea itu melihat bahwa Nagaya ini sebagai sebuah bukti kepemilikan digital. Ya, atas apa? Tanda kutip ya, seperti ketika mereka membeli sebuah saham di perusahaan. Nah, itu membuat mereka tahu ya, kalau kita beli saham di sebuah perusahaan, menempatkan diri kita sebagai seolah-olah kita juga menjadi pemilik. Ya, paling nggak kita jadi shareholder-nya sekian persen gitu ya. Tergantung seberapa besar kita beli saham di perusahaan tersebut. Ya, jadi teman-teman, yang pertama, orang Korea melihat Nagaya itu betul-betul sebagai bukti kepemilikan, sertifikat digital. Ya, bahwa dengan mereka memiliki sejumlah Nagaya, itu artinya mereka seolah-olah punya saham. Seolah-olah ya, bukan berarti saya mengatakan memiliki saham di Nagaya, bukan, seolah-olah. Ya, dan tentunya seperti yang sering dijelaskan juga oleh Pak Dhani, Nagaya kita juga sebagai bukti kepemilikan hak atas sejumlah bagi hasil ya dari keuntungan-keuntungan proyek. Hak atas bagi hasil proyek-proyek yang dijalankan oleh Nagaya. Dan Nagaya itu sendiri yang Bapak Ibu miliki sebagai bukti kepemilikan. Ya, itu sebabnya Anda setiap bulan dari proyek pertama yang sudah berhak itu akan menerima kan. Nah, sampai sejauh ini di setiap tanggal 18. Setiap bulannya kita menerima pembagian benefit. Ya. Jadi teman-teman, dari sudut pandang ini menyebabkan orang-orang Korea memperlakukan Nagaya itu dengan cara yang berbeda. Ya, jadi sebagian besar atau mayoritas dari Nagaya holder yang ada di Korea, ya, mereka memposisikan diri sebagai investor, teman-teman. Ya, bukan sebagai trader. Nah, kebalikannya, orang Indonesia pertama-tama melihat Nagaya ini dari sudut pandang mindset crypto aset itu sendiri atau cryptocurrency. Sehingga kita berpikir untuk bisa meraup keuntungan atas kepemilikan sejumlah Nagaya yang hari ini kita beli. Jadi kita tidak melihat dia sebagai sebuah bukti kepemilikan ya untuk proyek-proyek, untuk bagi hasil dari proyek-proyek yang masa depan akan terus dijalankan dan dikembangkan oleh Nagaya. Tetapi mayoritas orang Indonesia melihat Nagaya ini sebagai cryptocurrency yang berpotensi tadi nilainya 50, 100, 1000, dan ketika angka-angka itu tercapai segera mereka akan merealisasikan keuntungan. Ya, nah ini dua mindset yang saya pikir akan mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan setiap Nagaya yang hari ini kita miliki. Nah, saya nggak tahu apakah Anda ini termasuk kelompok ya holder di Indonesia yang melihat Nagaya seperti masyarakat Korea melihat ya, atau Anda ya seperti mayoritas teman-teman kita di Indonesia yang melihat potensi Nagaya hanya sekedar sebuah aset digital yang kita beli mumpung masih murah hari ini, lalu kemudian nanti satu hari Anda akan jual. Ya, nah, semua sekali lagi keputusan ada di tangan teman-teman, ya. Tetapi mereka yang melihat potensi jangka panjang, ya, melihat potensi jangka panjang dari Nagaya ke depan bersama dengan perusahaannya, ya tentunya akan mempertimbangkan untuk menjadikan Nagaya ini sebagai sebuah aset masa depan, ya bahkan bukan hanya untuk 10-20 tahun, ya tetapi juga berpotensi untuk digunakan atau dimiliki selamanya dengan tujuan juga bisa diwariskan kepada anak cucunya kelak. Oke, kita sudah terhubung kembali dengan Pak Dhani. Oke, ya, sorry Pak. Ya, silakan Pak Dhani. Selamat malam teman-teman, sorry ya, tadi sempat ke disconnect. Tiba-tiba internet saya mati Pak. Bingung kenapa ya. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah lancar ya. Oke, baik. Ya, mungkin
Itu sih Pak dari saya ya. Tadi kita sudah membahas tentang beberapa hal, terutama mengenai apa sih yang bisa kita harapkan di Nagaya. Sekali lagi ya teman-teman ya, target utama dari perusahaan adalah tahun ini kita akan listing di market global. Ya, dan itu adalah goal kita bersama. Tapi satu hal yang mesti kita pahami seperti ini ya teman-teman ya. Banyak orang yang berpikir bahwa listing di market global itu adalah garis finish. Ya. Jadi garis startnya Nagaya ini adalah 2018 nih Pak. Garis finishnya ya sudah masuk listing, selesai, dijual gitu loh. Nah itulah roadmap dari kebanyakan kripto di luar sana. Ya, jadi cepet-cepetan masuk market, selesai. Nah tapi satu hal yang mesti kita pahami adalah di Nagaya justru listing di market global itu adalah garis start menurut saya. Karena disitulah justru baru semua rencana-rencana ya apapun yang bisa kita lakukan itu akan dimulai. Nah jadi teman-teman, kalau kita melihat Nagaya hanya sebagai kapan dimulai dan kapan listing, menurut saya sih kita terlalu pemahaman kita terhadap Nagaya belum maksimal. Terlalu naif Pak. Betul ya, betul, terlalu naif karena kita berarti kita buy and sell saja jadinya gitu. Kita enggak, ya memang ujung-ujungnya kalau kita berbicara buy and sell ya. Masalahnya kita ini harus memahami Nagaya ini dibuat untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar buy and sell. Ya. Dan memang kami akui ya, banyak dari rencana-rencana Nagaya akan baru bisa terlaksana ketika sudah listing di exchange. Setuju ya. Tapi sekali lagi, exchanger ini bukan garis akhir. Exchanger ini kaca pembesar. Ya, kaca pembesar. Seperti halnya Pak, kalau misalkan kita ngomong atlet ya Pak ya, atlet kelas dunia. Contohnya kita ngomong Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Dia itu dilatih bahkan ketika dari kecil itu dia dilatih setiap hari Pak. Setiap hari dia dilatih skillnya. Bahkan mereka mulai dengan bermain di klub yang kecil. Nah ketika agentnya ini bisa mendapatkan dia kesempatan untuk bermain di sebuah klub besar. Contohnya kalau untuk Ronaldo ya dulunya Manchester United ya. Lionel Messi contohnya Barcelona. Itu bukannya berarti mereka baru datang itu, waduh, tiba-tiba baru belajar main bola langsung masuk ke Barcelona, nggak mungkin, betul nggak sih? Mereka pasti sudah dilatih duluan, sudah melewati proses itu sebelum masuklah ke Barcelona atau Man United. Itu mereka memperbesar talenta mereka, memberikan mereka kesempatan untuk berperforma di sebuah pasar yang lebih besar, disaksikan oleh seluruh dunia sekarang. Kalau tadi cuma disaksikan klub mereka atau mungkin kota mereka, sekarang seluruh dunia menyaksikan mereka. Tapi secara fundamental tidak berubah. Secara fundamental sama saja. Nah itulah sama seperti exchanger seperti itu. Nagaya ini sudah berlatih nih dari tahun 2018. Sudah dilatih dengan benar-benar intens. Nah masuk market ini adalah kita, istilahnya sekarang kita main di liga yang lebih besar. Kita membuktikan diri kita di mata dunia nih. Ya, dan sekali lagi, ya, klub besar ini bukannya berarti membuat seseorang yang nggak punya talent menjadi punya talent, Pak. Betul nggak sih, Pak? Kalau memang dari awal dia ini talentanya main biola, mau masuk ke klub besar seperti apapun, suruh main bola ya nggak bisa. Betul nggak sih? Sama seperti market. Market ini tidak bisa membuat sesuatu yang tidak punya nilai jadi punya nilai. Seolah-olah punya nilai bisa, tapi menjadi punya nilai tidak bisa. Market ini hanya memperbesar. Kalau memang dia sudah punya nilai, ya dia nilainya akan lebih besar. Market. Kalau 0, mau dikali 1 juta, tetap hasilnya 0. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, market ini akan memperbesar nilai Nagaya. Ya, kenapa? Gara-gara kita sekarang dipertemukan dengan market dunia, dengan lebih banyak orang. Berarti pesan kita, visi kita, value kita, fundamental kita itu akan bisa diketahui oleh lebih banyak orang di seluruh dunia. Market terbesar di Indonesia saja itu sudah ada, mereka penggunanya adalah 3 juta member. Itu yang terbesar di Indonesia. Bagaimana dengan yang terbesar di dunia? Ya. Nah, jadi
kita ketika Nagaya sudah masuk market, saran saya terus pelajari konsep Nagaya dan terus ikuti perkembangan dari Nagaya. Ya, terus ikuti. Karena justru inilah garis startnya nih. Ya, ini baru akan dimulai. Ya, mungkin seperti itu Pak Yunis. Ada yang mau ditambahkan Pak? Sudah cukup Pak dari saya. Sudah cukup ya. Oke. Baik. Ya teman-teman, semoga sesi hari ini bermanfaat ya bagi Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa melihat Anda kembali ya setelah 2 minggu ya Pak Yunias ya berarti ya. Berarti ini minggu ketiga nih ya kita kembali bersama. Mungkin boleh dijalankan dulu kameranya ya. Saya pengen melihat teman-teman nih hari ini yang hadir. Selamat malam semuanya. Malam. Luar biasa. Ini mohon maaf ya by the way, saya lagi sedikit kurang enak badan, makanya suaranya agak nyaring. Ya. Oke, baik. Ya baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sesi hari ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi besok. Besok itu apakah sudah ada kabar Pak? Sesi besok akan diadakan jam berapa? Belum ada, nanti seandainya ada perubahan ya. Sementara masih di jam 4 sore, tapi jika nanti ada perubahan, kami akan segera informasikan di NHI. Oke, baik. Berarti untuk besok kita ada sesi voice chat ya di grup Nagaya Holder Indonesia. Teman-teman silahkan join ya, karena di situ teman-teman bisa mendapatkan langsung bisa bertanya ya bahkan dengan manajemen. Ya, di situ nanti ada Pak Yunias, mungkin ada saya ya, dan mungkin ada tamu kejutan, saya nggak tahu ya. Nanti kita akan lihat besok, tapi untuk sekarang jadwalnya masih di jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Ya, jadi jangan sampai Anda tidak mengikuti, sayang sekali ya, karena di situ biasa ada update, kita ada diskusi dan menjawab pertanyaan. Ya, kita sesi hari ini kita adakan setiap hari Jumat jam 7 waktu Indonesia Barat, dan voice chat diadakan setiap hari Selasa jam 4 sore, hari Kamis jam 7 malam, dan hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Mari kita foto bareng dulu, dijalankan kameranya.